akan belajar terkait peran sosial perempuan di ranah domestik dan publik. Tapi sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran dulu dan kehadiran teman-teman. Kira-kira di kelas ini siapa yang tidak hadir? Ada Ibu, ada 3 orang. Sudah berapa hari sakitnya? Udah 2 hari Ibu. 2 hari. Yang lain sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu akan menyampaikan ya materi tentang peran sosial dan sosial perempuan, ranah domestik dan publik yang terkait di mata kuliah ya, peran dan kedudukan perempuan dalam Al-Quran, kedudukan dan peran perempuan dalam Al-Quran. Sebelum itu kita bisa melihat sejarah yang sering sekali kita gaungkan ya. Ada pertanyaan retoris yang menyampaikan bahwa surga itu di bawah telapak kaki Perempuan. Nah, di sini belum terlihat ya. Yaitu jika surga disebutkan berada di bawah telapak kaki ibu, mengapa masih ada anggapan bahwa perempuan tidak boleh menginjakan kakinya di ruang publik? Banyak sekali melihat ragam budaya yang kita temukan gitu. Salah satunya yaitu pada kondisi perempuan saat ini. Kalau dulu mungkin perempuan-perempuan ranah bekerja itu terbatas ya, terbatas ruang dan waktu. Misalkan dalam tafsir itu kan ada zaman klasik ya, zaman dulu ketika Islam itu belum sempurna, kemudian sudah mulai sempurna, sampai pada akhirnya Islam itu menuju kesempurnaan yang benar-benar hakiki gitu. Kemudian ada zaman pertengahan, kemudian yang ketiga itu adalah zaman kontemporer ya. Sebelum kontemporer itu ada pra-kontemporer. Tentu klasik sampai kontemporer itu menemukan ragam yang berbeda. Maka di sini Ibu sebutkan, kenapa sih kita selalu mendengar surga itu di bawah telapak kaki ibu, tapi kenapa perempuan itu masih sering terbatas ruang dan waktu? Zaman sekarang sudah sulit ya. Kalau dulu mungkin ada yang bekerja itu di perkebunan, ya kan? Kemudian kalau sekarang kan berbeda. Berbedanya itu artinya belum ada ruang-ruang yang bisa ditempuh oleh perempuan selain perkebunan pada saat itu. Kemudian selain peternakan pada saat itu. Tetapi pada hari ini teman-teman bisa lihat ruang pendidikan yang dulu mungkin sulit sekali ditempuh oleh perempuan ya pada saat itu. Mungkin di lingkup sekolah dasar, kemudian SMP itu jarang kita temukan ya. Tapi saat ini kita kan perempuan semua ya, ini sudah tahap sarjana, kemudian nanti ada magister, kemudian nanti ada doktoral gitu ya, sampai pada akhirnya posisi perempuan itu tidak ada lagi batasan. Boleh dia punya hak dalam berpendidikan, boleh hak dalam berkarir, yang penting tidak keluar dari syariat agama Islam. Maka ini yang paling jauh orang mana? Padang itu kan jauh sekali ya. Padang ke Stain itu luar biasa sekali. Harus menyeberangi lautan gitu. Bukan lagi hanya di ruang publik yang keluar rumah, kemudian kita berada di sebuah kantor yang dekat rumah. Ini jauh. Padang sampai ke Nurul Iman, Parung, Bogor, ke Stain itu kan jauh sekali. Artinya ini adalah salah satu bukti bahwa perempuan itu punya hak untuk bergerak di dunia sosial, dunia publik, dunia pendidikan dan lain-lain. Sama derajatnya menjadi manusia yang utuh seperti laki-laki. Kemudian selanjutnya yaitu nanti capaian pembelajaran ya yang akan kita bahas hari ini, yaitu menganalisis ayat-ayat Al-Quran tentang peran sosialnya, kemudian membedakan ranah domestik dan publik serta menemukan titik integrasi keduanya. Dan yang ketiga nanti kita mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasi peran sosial perempuan di era modern. Dan yang keempat itu kita merumuskan strateginya, apa yang bisa dilakukan agar kita ini seimbang. Kadang kita juga kalau tidak bisa memanajerial diri kita sendiri sebagai seorang perempuan, itu bisa jadi kita terbawa arus yang memang seharusnya tidak kita lakukan. Misalkan kita menjadi seorang ibu, seorang istri untuk anak dan pasangan kita,
Tapi karena kita terarus yang persenannya lebih tinggi, akhirnya publik kita yang lebih besar presentasinya. Padahal keluarga juga harus ada peran yang tangguh dari seorang perempuan. Maka nanti kita akan rumuskan strategi keseimbangan peran sosial dan domestik yang seperti apa, yang ideal, kemudian tangguh, berbasis maqasidus syariah. Selanjutnya yaitu peta konsep materi hari ini adalah kerangka dasar Al-Qur'annya, prinsip keadilan dan kesetaraan manusia. Bagaimana nanti Allah memperlihatkan keadilan dan kesetaraan manusia ini melalui ayat Al-Quran yang sering sekali kita lewatkan. Seakan-akan perempuan tidak punya peran, padahal peran dari pengalaman biologis itu aja luar biasa. Kemudian partisipasi sosial. Saat ini kita lihat yang bekerja bukan hanya laki-laki, karena hak menuntut ilmunya tidak dibatasin, hak pengalamannya tidak dibatasin bagi perempuan. Makanya ketika bekerja di ruang publik, kita sering menemukan perempuan. Partisipasi sosial juga banyak dari perempuan. Analisis kontemporernya, relevansi dan tantangan di era modern. Kemudian nanti ada di akhir itu refleksi dan diskusi kita ya, studi kasus nanti yang kita temukan. Ini adalah kerangka dasarnya, prinsip dasar relasi gender dalam Al-Quran. Kesatuan asal usulnya ya. Teman-teman bisa sambil mencatat di surah An-Nisa ayat 1 bahwa kita tercipta dari diri yang satu. Sebetulnya secara sejarah bahwa tercipta dari diri yang satu itu memberikan pelajaran pada kita sebagai manusia, laki-laki atau perempuan, agar tidak ada yang menyombongkan salah satu di antara kita berdua. Berdua itu adalah laki-laki dan perempuan. Kita adalah makhluk yang sama yang diberikan amanah oleh Tuhan, dan tujuan kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua juga kesetaraan spiritual dan imbalan. Kalau laki-laki diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hak spiritual, misalkan nanti kalau laki-laki yang soleh, dia yang bertakwa, nanti disuruh dia akan mendapatkan bidadari. Terus perempuan yang rajin-rajin kayak begini nih nanti dapat apa? Makanya ternyata Al-Quran itu memberikan petunjuk bahwa spiritual manusia itu adalah setara dan penuh dengan imbalan yang sama. Jadi kalau laki-laki mendapatkan surga, perempuan juga mendapatkan surga dengan spiritualitas yang tentu baik, tujuannya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesetaraan dalam meraih kehidupan yang baik. Nah, laki-laki dan perempuan itu kan semua punya tujuan pikiran masing-masing. Ada yang ingin melangkah ke depan, ada yang ingin ke samping dulu, ada yang ingin diam dulu lah. Karena semua tertuju pada pikirannya masing-masing, ingin kemana. Jadi satu manusia itu dengan pikiran yang berbeda. Maka dalam ayat Al-Quran ini menampilkan bahwa man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Di sini disebutkan min dzakarin aw unsa. Dzakar itu adalah laki-laki, unsa itu adalah perempuan. Kemudian disebut berikutnya wa huwa mu'minun. Kenapa tidak disebutkan wa huma mu'minun wa mu'minah dalam ayat Al-Quran? Kan yang pertama min dzakarin aw unsa. Tapi kok setelahnya wa huwa mu'minun, kok disebut hanya satu? Nah, bukan berarti laki-laki yang paling mu'min. Tapi disinilah Allah memberikan atau memperlihatkan kuasanya bahwa cukup menyebut satu, tapi unsa itu ikut dalam mu'minun ini. Jadi kalau Bu Nok bisa tanya sekarang ini, ma huwa mu'min? Siapa mu'min yang dimaksud dalam ayat ini? Kenapa disebut hanya mu'min? Karena setiap jamaah juga di dalamnya ada kandungan mu'annas. Jadi perlu jamaah mu'annas. Kemudian lanjut falanuhyiyannahu. Yang disebut tidak falanuhyiyannahu karena sudah mu'min. Padahal yang pertama itu sholihan min dzakarin aw unsa, disebut dua. Laki-laki
laki-laki atau perempuan. Berikutnya disebut wahuwa mukminun. Kemudian disebut lagi falanuhyiyannahu. Bu, kenapa nggak huma? Ini orang-orang tafsir, mahasiswa tafsir harus memahami lebih dalam bahwa satu kelihatannya satu domir, ternyata yang masuk itu semua laki-laki dan perempuan. Jadi bisa juga dipakai perempuan ya, bukan hanya untuk laki-laki. Hayatan thayyibah, jadi berhak dia mendapatkan kehidupan yang baik. Paham ya sampai sini ya? Jadi sehingga walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi siapa saja yang berbuat baik, kemudian laki-laki maupun perempuan, dia berhak mendapatkan balasan kehidupan yang baik juga. Jadi yang mendapatkan balasan baik itu bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga. Dan yang berbicara di sini adalah Al-Quran. Ternyata kedudukan dan peran perempuan itu sama ya dalam Al-Quran. Jadi Allah melihat sebagai manusia dan diberikan balasan. Siapapun yang berbuat baik maka akan diberikan balasan kebaikan. Oke, kemudian contoh nyata perempuan yang aktif ya secara ekonomi. Ini contoh-contohnya. Walin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Dan bagi perempuan bagian dari apa yang mereka usahakan. Lirijali nasibun mimma iktasabu. Ya kan sama-sama ya. Iktasabu. Jadi Al-Quran menyebutnya berbeda tuh. Lirijali nasibun mimma iktasabu, walin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Jadi berbeda. Laki-laki punya usahanya sendiri, perempuan punya usahanya sendiri. Bisa dibuat satu kelompok 4 orang ya untuk berdiskusi pada tema hari ini, yaitu perempuan di ruang publik dan domestik ya. Silakan. Gimana nih posisinya kita sebagai satu famili yang menjadi istri ketika dia tuh sudah berumah tangga, tapi dia tuh ingin melakukan Timbalan antara perempuan dan laki-laki terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 100. An-Nisa ayat 1. Oh iya, An-Nisa ayat 1. Itu tentang asal usulnya. Kalau lima itu kesetaraan spiritual dan imbalan. Banyak saya. Silakan mungkin dimulai dari siapa yang paling siap di tempat aja nggak apa-apa. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja ya, saya perwakilan dari kelompok pertama ingin sedikit menyampaikan. Jadi dari peran sosial perempuan di ranah domestik. Jadi peran sosial itu kita memiliki 3 pilar peran sosial, itu bekerja, menuntut ilmu, dan kontribusi publik ya. Jadi yang pertama itu menuntut ilmu. Kalau misalnya kita menuntut ilmu, otomatis kita mempunyai banyak wawasan, banyak pengetahuan, yang itu bisa digunakan untuk bekerja. Nah, jika kita sudah memiliki pekerjaan yang mumpuni, kita juga bakal bisa berkontribusi di ranah publik. Ya, yang dimana kontribusi itu bahkan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terkait makna kemanusiaan. Nah, jadi di sini kan kita bahas tentang perempuan. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari garis besarnya itu, kenapa perempuan zaman dulu dan zaman sekarang itu sangat berbeda? Karena kita
bisa lihat dari penafsiran tafsir budaya, yang dimana tafsir budaya itu yang membahasnya itu kadang sangat menyempitkan perempuan untuk mungkin bergerak atau bisa bahasnya keluar dari ranah domestik. Nah, dan dimana kita sebagai perempuan masa kini itu mari kita bangun lagi tafsir yang dapat memanusiakan manusia, yang kita bisa mendobrak hukum-hukum yang menyempitkan perempuan pada zaman dulu. Oke. Berarti kita sudah setidaknya mendapatkan tafsir kemanusiaan itu adalah laki-laki dan perempuan. Maka kita sebagai penerus-penerus ya di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ini harus teliti dan telaten dalam melihat satu ayat, satu konteks yang bisa jadi pada saat itu perempuan juga ikut andil dalam sejarah tapi tidak tersebutkan. Makanya ini tugasnya orang-orang yang berada di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Tadi Bunda sudah melihat dari kelompok 1 bagaimana cara memandang ayat Al-Quran. Kemudian ada juga cara yang memandang sosialnya seperti apa, yang memandang dari tafsir budayanya seperti apa. Bagi Bunok ini adalah langkah yang luar biasa, langkah yang keren. Bagaimana caranya kita juga melihat partisipasi sosial historis pada zaman dulu yang sudah dicontohkan ya. Dua perempuan yang mengembala domba kemudian bisa berinteraksi pada laki-laki pada saat itu juga menjadi contoh bahwa perempuan pada saat itu tidak begitu dibatasi, hanya ruangnya aja yang belum begitu luas, tapi geraknya tidak dibatasi, tidak terkungkung. Jadi dari penafsiran Al sudah mulai ada gerakan-gerakan. Dari awal mungkin perempuan itu masih belum dianggap keberadaannya, kemudian yang kedua sudah mulai, di tahap berikutnya sudah mulai lagi, di tahap berikutnya sudah mulai diberikan hak pendidikan yang penuh gitu. Kemudian kita juga bisa melihat dari kisah ibunda Nabi Isa, Maryam ya. Figur spiritual Maryam ini dipilih dan disucikan oleh Allah. Ini adalah simbol ketakwaan, kesabaran, dan kekuatan spiritual. Bayangkan loh, seorang perempuan yang pada saat itu hamil tidak ada suaminya. Apakah Maryam tidak dihujat oleh publik pada saat itu? Dihujat habis-habisan, difitnah habis-habisan. Nggak mungkin kamu hamil nggak ada suaminya. Ya. Kemudian tanpa diskriminasi gender, kulli muslimin wa muslimatin ini disebutnya jelas loh. Nuntut ilmu itu bagi muslim dan muslimatin, pendidikan, hak spiritual, sehingga nanti ketika memutuskan sesuatu berdasarkan ilmu atau pengetahuan sosial itu adalah faktor-faktor yang bisa membangun perkembangan masyarakat yang beragam pada saat itu. Itu perempuan yang dilakukan, laki-laki tidak mengalami. Terkait dengan penciptaan manusia, kita tercipta itu dari Budaya itu yang membahasnya itu kadang sangat menyempitkan kita bangun lagi tafsir yang dapat memanusiakan manusia, yang kita bisa Budaya terkhusus bagi orang-orang yang hidup di kota yang sudah terkontaminasi dengan globalisasi di era kontemporer ini, yang menyebabkan terbenturnya adat yang ada di wilayah pedesaan. Dan kira-kira apa saja sih Bu yang perlu diperhatikan? Oke, iya ya. Kalau ini Ibu langsung jawab ya. Nanti pertanyaan berikutnya mungkin nanti bisa menyusul siapa yang akan bertanya. Nanti di adat kota dengan adat desa itu tentu berbeda. Kalau di kota itu dengan varian manusia yang beragam, kemudian lahir dari daerah-daerah semua, kemudian masuk pada satu budaya yang di situ sentral modern gitu ya. Misalkan Ibu contohkan di ibu kota Jakarta misalkan, kita kan tidak bisa melihat secara universal bahwa yang tinggal di Jakarta adalah orang Jakarta semua. Tapi bisa jadi yang tinggal di Jakarta itu adalah orang dari semua daerah yang kebetulan tinggal di Jakarta, bisa jadi sudah ber-KTP Jakarta. Tapi kan asalnya dari daerah yang berbeda-beda. Karena ini sudah menjadi ibu kota yang besar itu. Maka dari ibu kota yang besar ini, dia membawa adat budaya dari daerahnya masing-masing. Karena kumpulan manusianya ngumpul di satu daerah ini, yang ibu kota ini. Dari perempuan itu, atau khususnya perempuan, dia keluar dari rumah untuk
karir atau diskusi, kemudian presentasi kelompok, dan juga tadi ada yang bertanya, kita rileks sekali. Wow.